Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah uswatun hasanah. Yang saya hormati dan saya takzimi seluruh para alim, para ulama, masyayikh, para kiai, wabil khusus Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Kiai Haji Mustafa Bisri, kemudian Ning Yani Wahid, Ning Inayah, yang terhormat Gubernur Jawa Timur Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Kang Emil Dardak, Forkopimda Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dr. Haji Ahmad Zayadi, kemudian para alim ulama, para tokoh, para alumni, para santri, Bapak Ibu hadirin, mohon maaf takut salah, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita bersyukur hari ini menghadiri haul ke-16 Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Selawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, saya ini lahir dan besar di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Baru 11 tahun terakhir saya berkiprah di Jakarta. 10 tahun DPR RI dan baru 1 tahun menjadi Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Tapi saya guru sejarah. Karena itu meskipun saya di Medan, saya akrab dengan Nahdlatul Ulama. Saya selalu menyebut nama pahlawan kita Kiai Haji Wahid Hasyim. Dan tentu saja saya kenal beliau adalah putra dari Hadratus Syekh Hasyim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian saya juga akhirnya mengenal Gus Dur. Gus Dur yang saya kenal pada waktu itu adalah sebagai tokoh apa ya? Tapi yang jelas banyak dibincangkan oleh teman-teman tentang ketokohan Gus Dur. Jadi kalau bicara persoalan apa saja, orang langsung bilang, pasti kalau kita sebut sama Gus Dur, beda ini jawabannya. Seperti itu. Sepertinya ada sesuatu yang gak terfikirkan kalau dibawa ke beliau, itu bisa mendapatkan solusi. Itu yang saya kenal pertama tentang Gus Dur. Kemudian yang saya kenal berikutnya adalah Gus Dur sebagai Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama. Dan kemudian saya kenal Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia. Tadi Ning Yani Wahid berkali-kali bertanya kepada kita, apa sih yang istimewa tentang Gus Dur itu? Saya membaca dia adalah tokoh pluralis, tokoh toleransi, tokoh moderasi yang mencabut larangan Hari Raya Imlek,
yang merestui Konfusiisme menjadi agama di Indonesia dan kemudian memberi peluang Pak Prabowo Subianto untuk kembali pulang ke Indonesia dan lain sebagainya. Setelah saya pelajari Neng Yeni Wahid, ternyata itu berawal pertama dari penghambaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa beliau merasa dia hanya bahagian dari hamba Allah yang memiliki kedudukan yang sama dengan manusia yang lain. Dia benar-benar mengamalkan, bukan memahami. Ayat yang mengatakan, ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha faja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi dia menghargai setiap orang itu sebagai manusia. Ketika dia sebagai hamba Allah merasakan yang lain itu sama dengan beliau sebagai manusia yang patut dihargai, maka muncullah apa yang kita kenal dengan sifat toleran. Kenapa bagi dia? Apa bedanya mayoritas dengan minoritas? Saya Islam, dia Kristen, dia Katolik, dia Hindu, dia Buddha, sama-sama hamba Allah. Jadi titik penghargaannya kepada orang lain sebagai manusia yang sama dengan beliau, akhirnya secara holistik melahirkan sikap-sikap yang sampai hari ini menjadi toladan bagi kita, apakah para ulama, apakah para tokoh, apakah para tokoh pergerakan, semuanya bisa mendapatkan energi positif dari sikap yang dicontohkan oleh Gus Dur. Karena itu Mbak Yeni, beliau menjadi tetap besar, bahkan semakin besar ketika terjadi ketegangan karena ada perbedaan dan kemudian orang menjadikan sikap Gus Dur sebagai sebuah solusi. Pada saat itu Gus Dur semakin besar. Tapi ternyata perbedaan itu nggak pernah berhenti, Mbak Yeni. Pertentangan itu pun nggak pernah sepi. Dan ketika perbedaan dan pertentangan yang nggak berhenti dan nggak pernah sepi, kemudian orang menjadikan Gus Dur sebagai sosok contoh yang harus ditoladani, Gus Dur semakin besar. Jadi menurut saya, Gus Dur tidak akan pernah sepi dari ingatan. Gus Dur tidak akan pernah sepi dari pujian, mohon maaf kalau dia tidak menginginkan. Dan yang terpenting, Gus Dur tidak pernah sepi dari doa dan harapan. Banyak pihak yang menginginkan kehidupan ini berjalan dengan baik, berjalan dengan damai, persatuan dan kesatuan yang kuat. Maka Gus Dur selalu menjadi spirit yang membuat kita semakin maju dan berkembang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, satu hal lagi terkait dengan kekuasaan. Dengan sikap yang sama, kata Pak Prabowo kepada saya, Gus Dur itu adalah tokoh yang kemudian tidak mau kehilangan kemanusiaannya karena kekuasaan. Ya. Saya pernah diskusi dengan Bang Mahfud MD. Saya panggil abang ini pada Mahfud MD. Jadi ada cerita lucu dengan Gus Dur. Gimana bang, saya bilang. Ya saya ini kan dosen. Tiba-tiba diangkat jadi Menteri Pertahanan. Bagaimana saya tahu? SK-nya sudah ditandatangani, tapi saya lapor juga sama presiden. Presidennya Gus Dur. Gus, masa iya aku ini dosen jadi Menteri Pertahanan, mana aku paham? Gus Dur dengan santai menjawab, lah kau pikir aku paham jadi presiden? Ya wis lah, yang penting tanggung jawab, laksanake, urus manungso sing apik, berkemajuan, berkeadilan, bertoleransi, dah terus jadi Menteri Pertahanan.
Itu kata Gus Dur kepada saya. Pak Prabowo selalu bercerita kepada saya tentang Gus Dur, bahkan beliau katanya melakukan hubungan bukan hubungan politik, tapi hubungan personal. Dan saya melihat kesederhanaan, ya, bahwa beliau bisa memaafkan masa lalu dan beliau tidak ingin masa lalu menghambat masa yang akan datang. Dan itu banyak menjadi pelajaran buat saya. Saya kira yang dilakukan Pak Prabowo sekarang merangkul semua lawan-lawan politiknya, gak berlebihan kalau saya ingin mengatakan mungkin dia terinspirasi dengan apa yang dia dapatkan melalui pertemuan dan pergaulan dengan Gus Dur. Karena itu kata beliau, dia tidak keberatan selalu memijat Gus Dur kalau Gus Dur meminta, karena mereka bertetangga di Jakarta. Tapi yang menarik Mbak Yeni, ini sambil bercanda juga ini Pak Prabowo, kalian itu harus tahu Gus Dur itu ucapannya selalu benar. Gus Dur itu kalau dia mengingat seseorang, seseorang itu bisa terkenal. Contohnya saya. Dia cuma bilang aja bahwa orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu adalah Prabowo. Tapi waktu itu kalimat itu belum saya butuhkan. Setelah Gus Dur wafat, saya mau calon presiden, itu diputar-putar orang. Akhirnya banyak orang mau memilih saya gara-gara rekaman pidato Gus Dur. Jadi apa yang hebat Romo, kata Pak Prabowo kepada saya, Gus Dur itu setelah wafat masih bisa jadi juru kampanye saya jadi presiden. Jadi gimana Gus Dur itu bisa dilupakan, Mbak Yeni, Mbak Inaya? Dia pasti tetap semakin besar. Ya, ketika ada orang mengatakan Pak Prabowo akan merangkul ini, akan merangkul itu. Waduh, saya ini sering bertemu dengan Gus Dur. Kita memang mungkin tidak bisa melupakan kata Gus Dur sama saya, tapi kita wajib memaafkan, karena siapa manusia yang tidak pernah salah. Jadi banyak sekali nih pidato dibuat sama saya. Ada 3 staf saya bikin 3 pidato yang berbeda. Tapi menengok pidato Kiai tadi, menengok pidato Mbak Yeni, nggak sanggup saya baca pidato ini. Saya kira saya ingin mengatakan, walaupun saya ini bersalaman pun belum pernah sama Gus Dur, tapi saya orang yang ikut bersama Pak Prabowo mengagumi Gus Dur dan menjadikan prinsip-prinsip yang sudah dia terapkan menjadi prinsip perjuangan saya sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Terima kasih kepada Pondok Pesantren Tebu Ireng Zuriyah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang sudah mengundang saya. Saya biasanya cuma melihat dari jauh, gak bisa saya membayangkan saya duduk di samping Gus Kikin, itu gak terbayang saya itu. Nah, ternyata duduk dengan orang mulia itu beda rasanya. Perasaan kok tadi berkeringat aja, kenapa ini? Oh, rupanya di sebelah saya orang hebat itu. Nah, makanya saya waktu duduk di tengah tadi pindah, Mbak. Ini takut kualat saya harus minggir ini, gak cocok saya duduk di tengah. Terima kasih. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena walaupun beliau itu sudah menjadi pahlawan, karena semua sikap perbuatannya menjadi panutan, tapi dengan ditetapkannya sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia yang ditandatangani oleh Bapak Presiden kita Haji Prabowo Subianto, kita patut bersyukur bahwa selain ada pengakuan pada kita lewat hati sanubari, tapi secara formal negara juga telah mengakui ketokohan beliau, maka beliau diangkat dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Semoga Gus Dur tetap bisa memberi inspirasi kepada kita semua untuk membangun Indonesia yang plural dan majemuk ini lebih bersatu, lebih kompak,
untuk Indonesia yang lebih maju, sejahtera dan bermartabat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kang Emil jangan serius sekali Kang Emil. Saya agak grogi nih Kang Emil. Jadi sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.